Halo guys, semoga selamat dari Staff Tech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini kan, kalau misalkan ingat guys, kemarin gue udah pernah nge-review Samsung Galaxy S20 yang Snapdragon. Sekarang mari kita review kakaknya si Samsung Galaxy S10 yang versi Snapdragon yang pastinya. So, kenapa gue mau review ini? Seperti biasa, karena harganya sekarang udah turun. Jadi kemarin kita bahas dulu harganya speknya sebelum kita buka boxnya seperti biasa. So guys, untuk harganya sendiri, Galaxy S10 ini S10 ya guys, bukan S10 Plus, S10 biasa. Yang versi Snapdragon kalian bisa beli di harga 3,3 juta. Itu yang varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB. Dan untuk unit gua tuh ini unit dari Jepang, kalau nggak salah tuh dari AU. Provider itu provider AU. Dan ya, seperti biasa guys, kalau misal kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,1 inci, WQHD atau 1440p display yang pasti sudah Dynamic AMOLED dengan PPI sebesar 550, sudah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6 IP68, UFS 2.1 storage speed, masih ada headphone jack, very nice, stereo speaker, Bluetooth 5.0, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 3400 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt, wireless charging sampai 15 watt juga, atau reverse wireless charging sampai 4,5 watt. So, itu dia spek singkatnya guys. Langsung aja kita buka si boxnya. Untuk S10 ini gue beli yang warna putih. Jadi untuk harga segini 3 jutaan itu memang sedikit lebih mahal daripada HP flagship yang mirip kayak si misal Xperia One, yang harganya itu kan Xperia One sekitar 2,6 juta. Cuma ini kan S10 guys, jadi memang lebih high end ya untuk speknya sendiri. Oh ya, untuk layarnya sendiri guys, ini masih 60Hz ya, belum 120. 120 itu baru ada di Galaxy S20. Oke, dan ini dia HP-nya, kita keluarin dari plastik, kita cabut stikernya. Dan ini dia si Samsung Galaxy S10-nya. Si Salara tuh bilang, dan gue juga beli yang varian dia itu 97% mulus dan layar no shadow, nanti kita bakal lihat. So, untuk bodi belakang, oke guys, overall emang gue bener-bener suka banget sama desain S10 dibanding S20. Kerasa lebih beda aja ya, kalau S20 kan boring banget desainnya. Tapi ya, untuk lihat kemulusan belakang, first impresi bisa kita lihat guys. First impresi gue gak ngeliat ada lecet sama sekali, super mulus, very nice. Di sini ada si Galaxy dan juga NFC-nya. Posisi NFC-nya di sini kita bakal tes yang pastinya. Dan untuk kameranya ini yang pastinya horizontal kamera khas HP Samsung S10, dan kameranya tersebut untuk si main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel f1.5 yang udah ada optical image stabilization yang pastinya. Kamera kedua 12 megapiksel juga telephoto f2.4 udah ada optical image stabilization, cuma itu hanya 2 kali zoom. Dan kamera ketiga 16 megapiksel f2.2 ultra wide yang udah ada super steady video juga. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada single front facing kamera dot drop itu sebesar 10 megapiksel f1.9 yang bisa nge-decode sampai resolusi 4K 60 fps dengan stabilisasi. Nice. So itu yang gue suka dari Samsung kalau misalnya kita mau dibandingin dengan kayak Xperia One yang harganya mirip. Di HP Samsung memang sekarang memang sedikit lebih mahal tapi punya fitur yang lebih mewah ya, kayak nge-recordnya bisa sampai 4K 60 fps, terus kameranya juga overall lebih solid daripada Xperia One menurut gue. So ya, kita inspect lagi. Untuk bagian samping guys, ini gue bisa bilang juga nice, sangat mulus, nggak ada lecet sama sekali. Buttonnya masih sangat clicky, nice. Dan untuk bagian atas di sini ada si SIM slotnya, langsung aja kita lihat. Kalau nggak salah ini masih support SD card deh. Bam, yep, bisa kita lihat guys, support SD card juga. Cuma kalau nggak salah kalau unit Jepang tuh ini hanya bisa single SIM deh, belum bisa dual SIM. Tapi kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah. Kita masukin lagi aja, bam. Dan untuk bagian samping kiri di sini ada the infamous Bixby button yang semua orang nggak suka. Tapi kalau nggak salah dia di update baru kan Bixby buttonnya udah bisa di itu ya, bisa di setting jadi buat Google Assistant atau yang lain. Jadi cukup oke. Cuma gue inget banget guys, kalau misalkan inget pertama rilis semua orang pada ngeluh sama Bixby buttonnya yang annoying banget. Tapi dan di sini ada si volume buttonnya, semua Bixby dan volume button kerasa sangat clicky dan gak wiggle. Dan kalau misalnya kita ke bawah, bam, bisa kita lihat ada speaker yang stereo yang pastinya sama earpiece, USB Type-C, dan juga S10 masih ada headphone jack. Sayangnya ini series HP Samsung Galaxy S terakhir yang masih ada headphone jack, karena seperti kita tahu di S20 sudah nggak ada dan setelahnya juga udah nggak ada headphone jack. Lumayan sayang karena gue bisa bilang kualitas audio headphone jack itu Samsung dari dulu salah satu yang paling atas, sangat high quality. But it's okay. Dan yang terakhir untuk si layar depannya sendiri, gue elap bentar. Untuk layar depannya guys, gue juga bisa bilang ini first impression sih gue nggak ngelihat ada scratch sama sekali, sangat mulus. Jadi overallnya memang kayak 99% mulus.
mulus banget ini guys, which is very nice. Tapi ya, seperti biasa guys, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oh ya, gue lupa bilang juga guys, ini salah satu kontroversi dari si Galaxy S10 dulu, power button-nya tinggi banget. Tapi ya, gue mau setup dulu, I'll see you in the first impression. Oke sip, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, mari kita tes dulu si fingerprint speed-nya. Untuk fingerprint sendiri ini beda ya guys, kan ini khas Samsung. Kalau HP lain itu kan pakai optical, kalau Samsung dia pakai ultrasonic, yang harusnya lebih secure sama lebih cepat, kata Samsung. Dia kalau nggak salah baru atau mulai pakai ultrasonic itu dari S10 sampai atas ya. Tapi ya langsung aja kita coba tes guys. Ultrasonic fingerprint 1, 2, 3. Oh ya, gue juga tadi ini keluhannya fingerprintnya rada ke bawah ya posisinya. Gue inget banget dulu keluhan S10 tuh dia ke bawah banget, bisa kita lihat. Cuma untuk speednya bisa kita lihat guys, ini pretty much sangat cepat, hampir instan malahan, dan juga masih sangat akurat. Yang pastinya memang ultrasonic salah satu yang tercepat untuk fingerprint. Cuma ya di S20 kan bisa kita lihat dia fingerprintnya memang rada ke atas ya. Sekarang soalnya di S10 tuh banyak banget yang ngeluh terlalu bawah. Emang iya sih, rada kurang enak. Tapi ya, so untuk si OS sendiri mungkin kalian penasaran. Untuk OS kalau misalnya kita ke setting terus ke about phone, ini good news guys, dia udah atau masih di Android 11, jadi masih relatif baru. Android 11 yang berbasis Android 3.0, atau maksud gue yang pakai skin OS One UI 3.1. Jadi gue bisa bilang ini masih sangat up to date. Untuk security levelnya dia di bulan April. Cuma gue kurang tahu apakah HP ini bakal dapet One UI 4.0 berbasis Android 12 atau enggak. Kalau misalnya kalian tahu, bisa komen di bawah. Dan untuk si software update-nya gue belum tes, langsung kita tes di kamera sekarang. Apakah masih dapat update? Oke, tulisannya your software is up to date. Bisa kita lihat security patch-nya di April 2021. Tapi at least dia, kalau misalnya udah berhenti juga, berhenti di Android 11 yang masih relatif baru. Yang artinya banyak banget fitur yang disuka seperti light mode, dark mode, dan juga full screen gesture. Tapi ya full screen gesture sih Samsung mah dari One UI udah ada ya dari dulu. Tapi maupun kita lagi di display guys, buat yang nanya, ini layarnya bisa di custom, bisa diatur yang pastinya resolusinya. Kalau misalnya kita ke display, screen resolusi bisa pilih. Gue lebih prefer Full HD aja karena ini layarnya kan nggak terlalu besar. Jadi kalau 1440p rada waste, bedanya nggak terlalu beda jauh. So ya, kalau gue personal dengan di Full HD buat nge-save baterai. Ditambah lagi ini kan HP second, baterainya pastinya udah wear out, jadi mungkin Full HD lebih bagus lah. Dan untuk si DRM info-nya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, ini karena HP flagship, jadi nggak usah ditanyakan lagi, sudah di Widefine L1, dan udah support HDR10 dan HDR10+. So, kalau bisa nonton Netflix atau streaming service lain bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan untuk CPU Z-nya, tadi gue bilang ini udah pakai Snapdragon. Kalau bisa kita cek ke CPU Z, bisa kita lihat, BAM, Snapdragon. Yang pastinya untuk sekarang, Snapdragon lebih powerful daripada Exynos. Tapi gue udah dengar tuh kan S22 yang nanti bakal keluar Februari tahun depan, dia bakal kolaborasi sama AMD, jadi bisa jadi tahun depan Miracle Exynos lebih bagus daripada Snapdragon. Amin. Dan untuk si sensitivitas layarnya pastinya walaupun ini 60 Hz tapi masih sangat responsif banget guys. Bisa kita lihat super responsif, dan juga haptic feedback-nya pastinya salah satu yang terbaik untuk HP Android, sangat high quality, enak banget. Dan ya, mau ngetik keyboard atau scroll aplikasi, navigasi OS, semua kerasa sangat smooth. Seperti HP Samsung lainnya pernah gue review. Very nice. Dan untuk NFC-nya langsung aja kita tes guys. Dia itu posisinya ada di bawah logo Galaxy di sini. Dan kalau misalnya kita tes, BAM, dia scanningnya ini lumayan bagus guys. Bisa kita lihat, coba lagi. Sangat responsif dan juga sangat cepat. Ya ini nggak beda jauh sama S20 yang gue review minggu kemarin. Atau kemarin ya, kayaknya gue lupa lagi. Karena gue kan nge-recordnya langsung banyak. Tapi ya, bisa kita lihat ini sangat cepat dan sangat akurat. Kalau misalnya di rating, gue bisa rating 10 dari 10. Masih perfect banget. Dan yang terakhir langsung aja kita tes. Oh ya, sebelum kita ke yang terakhir, gue hampir lupa. Kita lihat layarnya apakah ada shadow atau enggak. Ini sudah di full brightness, dan gue bisa bilang guys, bisa kita lihat di warna putih. Nggak ada shadow yang kelihatan. Dan kalau misalnya kita kecilin dikit brightness-nya, kita lihat apakah ada tint. Kalau misalnya kita kecilin, juga bisa kita lihat ini nggak ada kayak perbedaan warna. Masih, layar ini memang seperti kata selera masih no shadow dan masih bagus. So that is very good. Langsung kita yang terakhirnya yang pastinya tes kameranya. Yang pastinya salah satu aspek paling besar, selling point dari HP second Galaxy S10 yang cuma 3 jutaan sekarang dari si kameranya yang masih lumayan godly. So kita coba tes seperti biasa foto ke si figur Hilichurl. Pakai kamera utama 1, 2, 3. Kamera telefoto. Telefotonya bisa kita lihat memang nggak se-ngezoom S20 yang 3 kali atau S21 yang 50 kali.
Langsung aja kita foto. 1, 2, 3. Dan ultra wide-nya 1, 2, 3. Yang terakhir yang pastinya kita coba selfie-nya. Seperti biasa ada 2 settingan guys, bisa kita lihat. Selfie biasa dan grup selfie yang sedikit lebih luas. So, langsung kita tes pakai selfie biasa. Grup selfie. So guys, itu dia sampel-sampel fotonya, yang pastinya hanya unboxing, jadi cuma sedikit b-rollnya. Untuk lebih detail gue bakal bahas full review seperti biasa seminggu setelah video ini rilis. Dan yang terakhir dibahas di first impression ini, langsung aja kita lihat video recordingnya bisa nge-record sampai resolusi berapa. Untuk kamera belakang, dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps, tapi nggak ada 8K karena 8K kan baru muncul di S20. It's fine, dan juga distabilisasi. Terus kalau misal kamera depan ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps saja. Seperti biasa untuk full reviewnya gue bakal tes dua-duanya, kamera belakang dan kamera depan di resolusi 4K 60fps. Jadi stay tune. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan impresinya. Seperti biasa full review next week. Stay tune, jangan lupa like dan subs. We'll see you in the full review next week. Oh ya, gue hampir lupa bilang. Kalau misal mau wallpaper ini, Lize di HP kalian juga, gue udah taruh link wallpapernya di deskripsi ya. Jadi bisa langsung klik. We'll see you soon.